salam dan bahagia. Kembali belajar bersama dengan Ibu Yuli. Kali ini kita akan mempelajari tentang persilangan dihibrid atau persilangan dengan dua sifat beda. Persilangan dihibrid erat kaitannya dengan hukum dua Mendel yang menyatakan bahwa apabila dua individu memiliki dua pasang sifat atau lebih, maka diturunkannya sepasang sifat secara bebas yang tidak bergantung pada pasangan sifat yang lain. Baik anak-anak, kita langsung kepada pembelajaran kita, yaitu persilangan dihibrid. Ingat ya, di kata di sini berarti dua, maka ini adalah persilangan dengan dua sifat beda. Kita lihat contoh persilangan yang disediakan oleh ruang guru, yaitu ada tanaman yang memiliki biji bulat dan bijinya berwarna kuning. Ini biji bulat adalah sifat, bentuk biji bulat ini adalah sifat pertama dan warna kuning adalah sifat kedua. Tanaman kedua yaitu biji kisut, sifat pertama, dan dan warna biji hijau, ini adalah sifat kedua. Cara menentukan gametnya itu seperti hukum dua Mendel yang menyatakan bahwa alel akan berpasangan bebas dengan alel dari gen yang lain. Nah, kita lihat di sini contohnya B, alel dari sifat bulat akan berpasangan secara bebas dengan alel sifat kuning pada gen yang kedua. Maka diperoleh B besar, K besar. Ya, ini karena bersifat homozigot, maka kita cukup mengawinkan satu alel saja. Ini tidak perlu kita kawinkan. Nah, begitu juga dengan ini, diperoleh dengan B kecil, K kecil. Nah, ketika disilangkan, maka genotip keturunannya itu B besar, B kecil, K besar, K kecil, yang memiliki fenotip bulat karena B besar dominan, kita mengikuti sifat yang dominan, dan kuning karena ada K besar. Berarti keturunannya 100%. 100% adalah bulat kuning. Bagaimana jika F1 ini disilangkan sesamanya? Itu bulat kuning heterozigot dikawinkan dengan bulat kuning heterozigot. Bagaimana cara menentukan gametnya? Sama seperti yang tadi, bahwa alel dari gen pertama akan berpasangan secara bebas dengan alel pada gen kedua, yaitu bulat B besar, K besar, B besar, K kecil. Alel yang kedua pada gen pertama, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, begitu juga dengan tanaman kedua, karena sama-sama heterozigot. Di sini diperoleh 4 gamet, tanaman kedua juga 4 gamet. Ini kalau disilangkan, maka total keturunannya adalah 16. Dalam persilangan galur murni, total dari persilangan dihibrid yaitu tetap 16 keturunan. Oke. Maka ketika kita mencari F2-nya, nah kita bentuk dalam tabel seperti ini ya, gamet pertama, ini gamet tanaman kedua. Setiap gamet disilangkan dengan tanaman kedua, dari tanaman pertama ke tanaman kedua. Maka diperoleh contohnya adalah B besar, K besar, K besar, begitu seterusnya sampai 16 keturunan. Dan diperoleh fenotip keturunan, perbandingan. Fenotip keturunannya itu 9 banding 3 banding 3 banding 1. 9 bulat kuning, 3 bulat hijau, 3 kisut kuning, 1 kisut hijau. Kita perhatikan di sini, bulat kuning ini adalah sifat induk dominan. Sedangkan kisut hijau itu adalah induk resesif. Yang 3 di tengah ini adalah sifat baru. Bagaimana penerapannya dalam contoh soal? Nah, anak-anak, kalau kita menggunakan tabel seperti ini akan lama. Oke, jadi bagaimana cara cepatnya, Bu? Ya, cara cepatnya adalah ketika kalian sudah membuat gamet sebagaimana tadi ya, secara berurutan, mulai dari alel pada gen pertama ke alel pertama pada gen kedua, maka kalian dengan mudah menentukan hasil perbandingan fenotipnya. Urutan pertama ini adalah 9, urutan kedua ada 3, 3, 1. Ini adalah bulat kuning, ini adalah bulat hijau, ini adalah kisut kuning, dan ini adalah kisut hijau. Oke, itu cara cepat ini hanya bisa dilakukan ketika F1 yang dihasilkan heterozigot. Ya, itu bagaimana penerapannya pada soal? Kita akan lihat contoh soal. Ikan hias warna merah, merah berarti di sini R besar, ekor pendek, P kecil. Warna hitam, R kecil, ekor panjang, P besar. Nah, bagaimana cara menentukan gamet? Sama seperti cara-cara sebelumnya. Kita lihat di sini. Oke. Ini sama-sama homozigot ya. Maka kita cukup memasangkan alel pertama sekali lagi dengan alel kedua. Salah satu saja. Maka R besar dengan P kecil. R kecil dengan P besar. Maka F1-nya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil. Maka ini total fenotip keturunan pertama yaitu R besar tadi merah, P besar yaitu panjang.
Maka total keturunannya 100%, keturunan pertama ya, berwarna merah dan ekor panjang. Kita lihat di sini, ini F1-nya sudah memenuhi syarat kita mengerjakan dengan cara yang cepat, yaitu F1-nya heterozigot. Maka dari sini kita sudah bisa menentukan perbandingan fenotip keduanya. Kita buat gametnya dulu ya. Alel pertama dengan alel pada gen kedua, yaitu R besar dengan P besar, R besar dengan P kecil, R kecil dengan P besar, R kecil, P kecil. Ini merah panjang, ini merah pendek, ini hitam panjang, ini hitam pendek. Perbandingannya adalah 9:3:3:1. Total perbandingannya adalah 16. Sekarang, pertanyaannya, persilangan sesama F1 menghasilkan keturunan 48 ekor, berarti F2-nya 48 ekor. Berapa kemungkinan jumlah ikan warna merah ekor pendek? Perbandingannya adalah 3. Per total perbandingan 16 kali jumlah ikan yang dihasilkan, itu 48 ekor. Dan kita bilang 48 bagi 16, 3 kali 3, 9. Berarti total ikan yang dihasilkan merah, berwarna merah ekor pendek itu sebanyak 9 ekor. Demikian, terima kasih. Salam dan bahagia.